Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber, moderator, mitra kolaborasi, unsur perangkat daerah, akademisi, serta seluruh peserta Gigatox yang hadir secara luring maupun daring pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya kita dapat hadir dalam forum Gigatox kelima, Cleaner Air, Better Mobility, evaluasi kebijakan transportasi Jakarta. Forum ini penting bukan hanya sebagai ruang berbagi hasil kajian, tetapi juga sebagai ruang untuk menguji apakah kebijakan yang kita jalankan benar-benar menjawab persoalan kualitas udara Jakarta dan kebutuhan warganya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, polusi udara pada dasarnya adalah persoalan kualitas hidup. Ini bukan semata isu lingkungan, tetapi juga isu kesehatan publik, produktivitas kota, dan hak warga untuk memperoleh udara yang lebih aman. Urgensinya sangat nyata. Pada tahun 2025, kejadian ISPA di DKI Jakarta tercatat lebih dari 2,5 juta kasus. Sementara itu, rata-rata konsentrasi PM2,5 pada tahun 2024 masih berada pada angka 37,74 mikrogram per meter kubik. Angka ini menunjukkan bahwa tantangan kualitas udara Jakarta masih sangat serius. Dalam konteks tersebut, sektor transportasi menjadi salah satu titik intervensi yang sangat menentukan. Karena itu, evaluasi kebijakan transportasi tidak cukup hanya menilai apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga harus melihat apakah intervensi tersebut benar-benar menurunkan emisi, memperbaiki kualitas udara, dan mengurangi resiko kesehatan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun fondasi kebijakan secara bertahap dan menjalankan berbagai langkah antara lain uji emisi, penguatan transportasi publik, kawasan rendah emisi, dan pengendalian lalu lintas hingga um, adanya suatu layanan ke perpanjangan rute Transjakarta ke Bodetabek. Hingga saat ini uji emisi telah dilakukan pada sekitar 1,9 juta kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian sudah berjalan, namun kualitas implementasinya tetap perlu terus diperkuat. Karena itu, tantangan kita ke depan bukan sekedar menambah program, melainkan memastikan agar setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran, konsisten dijalankan, dan berdampak nyata. Kita memerlukan diskusi yang jujur, berbasis data, dan terbuka terhadap pembelajaran agar mobilitas Jakarta ke depan tidak hanya lebih cepat dan efisien, tetapi juga lebih bersih, lebih sehat, dan lebih adil. Kami menyampaikan apresiasi kepada Clean Air Asia, Grid City, ETDP, Viria INB, Universitas Trisakti yang sudah hadir, Ibu, terima kasih, dan seluruh pihak yang terus menjadi mitra dalam upaya pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta. Semoga forum ini menghasilkan masukan yang tajam dan tindak lanjut yang konkret bagi penguatan kebijakan transportasi rendah emisi di Jakarta. Kota yang baik bukan hanya kota yang bergerak cepat, tetapi kota yang menjaga napas warganya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Gigatox, Cleaner Asia, Better Mobility, evaluasi kebijakan transportasi Jakarta, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Ririn menyampaikan bahwa ada platform ya berbagi knowledge. Kita dari Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup juga punya platform Bapak Ibu sekalian namanya kalau bisa diakses. Ini Mas baru versi 2 belum di launching, tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada versi 3 yang nanti akan di launching oleh Bapak Gubernur, bisa diakses di jika.jakarta.go.id. Itu juga berbagi pengetahuan, berbagi nanti lebih kepada platform kebijakan bagaimana menghubungkan antara hasil riset dengan kebijakan. Nah, ini kemarin kita juga sudah kolaborasikan dengan beberapa universitas termasuk UI, kemudian juga ada apa nama ISTN, ITB dan lain-lain. Mereka sangat support untuk menjembatani antara riset-riset yang dihasilkan dari kampus untuk juga menjadi bagian nanti di dalam kebijakan dijebati dengan apa namanya rumusan kebijakan yang bisa tidak hanya tersimpan dalam
repository, tetapi juga bisa masuk ke ranah kebijakan di Kota Jakarta. Mungkin ini yang mungkin nanti akan dikembangkan. Mungkin untuk tahap versi 2-nya bisa diakses di jika.jakarta.go.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Pembangunan dari kewajiban masyarakat sebagai Jakarta yang juga berikan menyampaikan pendapatannya. Kemudian secara resmi di kesempatan pagi hari ini. Kita bersama bahwa kedepannya bagian ini memiliki sekitar bagian penting yaitu di bagian satu dan para narasumber yang sangat luar biasa representatif dan sangat istimewa itu bersama dengan kita dengan kebanggaan di depan baik sekarang beberapa yang sangat istimewa dan kita semua dari kulit Indonesia Indonesia selamat siang bagi apa kabarnya? Selamat pagi Indonesia. Baik, aku sangat luar biasa. Atau mungkin sejenak dari Tasikmalaya jauh-jauh. Mendengarkan Kak Farah, izin kita mulai diskusi dan interaktifnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu penyintas OPD, terus tentu saja teman-teman mitra dan juga CSO yang hari ini sudah hadir. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Hari ini tadi sudah dibuka oleh Mbak Ririn dengan pengantar bahwa ini adalah satu dari banyak series yang insya Allah akan kita lakukan bersama-sama. Jadi ini insya Allah juga terbuka untuk diambil interaktif kita selanjutnya. Tadi juga Kak Farah, Pak Iwan sudah menyampaikan tentang cleaner air, better mobility. Hari ini kita akan fokus untuk membahas terkait dengan kebijakan transportasi dan kaitannya dengan air quality, khususnya di DKI Jakarta. Tanpa berpanjang-panjang lagi, dari tadi saya itu sudah ingat kayak narasi kita semua ya. Kami tunjukkan satu persatu. Yang pertama ada Smizan Caksono, the Global Mobility Manager dari Institute for Transportation and Development ITDP Indonesia. Silakan Mas Mizan menempati kursinya yang ada di depan. Oke, yang kedua ini datang dari Tasikmalaya juga. Yang tadi Firdaus, City Advisor, Beat Cities Jakarta. Silakan. Jangan jauh-jauhan duduknya ya, jangan bisa. Oke. Oh, itu boleh. Ah, silakan. Oke, yang ketiga kita punya Ibu Harani Yulinawati, beliau adalah akademisi dan juga dosen teknik lingkungan dari Universitas Trisakti. Ibu, kami persilakan untuk duduk di depan. Dan yang terakhir, ini ada Ibu Catherine Witherspoon, Air Quality Advisor dari Viria IPNB. Silakan Ibu. Oke. Ya, kita beri saya terlebih dahulu kepada Ibu sekalian langsung sudah ada di depan. Saya izin untuk menunggu dan memoderasi diskusi kita pada hari ini. Oke, jadi Bapak dan Ibu narasumber, karena waktu kita ada limitasinya ya, Bapak dan Ibu nanti dipersilahkan untuk melakukan presentasinya sebanyak kurang lebih 12 sampai 15 menit. Kalau ternyata dirasa terlalu banyak, boleh di speed up. Karena nanti mungkin banyak teman-teman yang hadir secara offline maupun online yang akan terpantik dengan eh, diskusi yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, siapa yang mau duluan? Oke, sebelumnya untuk peran saya akan berikan kepada Mas Mizandar yang hari ini, koreksi kalau salah ya Mas ya, akan mengevaluasi kebijakan transportasi yang ada di Indonesia. Oke, di DKI Jakarta. Oke, kepada Mas Mizan kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Mungkin perkenalkan kembali nama saya Mizan dari TDP Indonesia.
Mungkin bisa next slide. Mungkin saya mulai dengan perkenalan TDP Indonesia. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang belum kenal dengan kami. Kami lembaga non-profit global sebenarnya dari kantor utama kami di New York, Amerika Serikat. Cuma kami juga tersebar di beberapa negara di dunia gitu. Ada 7 kantor cabangnya di kota-kota, salah satunya di Jakarta, Indonesia gitu. Nah, kami di Indonesia sudah beroperasi sejak tahun 99. Di Jakarta sendiri mulai tahun 2001 waktu persiapan atau perencanaan Transjakarta, sistem BRT Transjakarta gitu. Nah, mungkin next slide. Berdiri aja ya. Next slide. Ya, ngomongin Jakarta, next slide. Kita tahu Jakarta kualitas udaranya nggak segitu baiknya gitu. Apalagi Jakarta sekarang punya target gitu. Kita sering dengar Pak Gubernur ngomong Jakarta menuju kota global. Artinya kita di Jakarta ini sudah bandingannya dengan kota-kota luar Indonesia gitu. Udah nggak ada bandingannya kalau di Indonesia. Nah, di Asia Tenggara sendiri, Jakarta tuh masih salah satu kota ibu kota negara yang kualitas udaranya terburuk gitu. Ini kalau dari website saya ambil eh, data tahun 2024 gitu, nomor 2 gitu setelah Hanoi. Tapi masih kalah jauh dibanding Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura yang harusnya target kita gitu untuk mengalahkan. Bahkan dari studi juga Vital Strategies dari ITB itu 66% atau mayoritas polusi udara di Indonesia asalnya dari Jakarta, sorry, asalnya dari transportasi gitu. Bahkan di studi yang terakhir tahun 2025 kalau saya nggak salah sampai 80% begitu dari transportasi. Next slide. Nah, ngomongin polusi dari transportasi, sebenarnya yang paling utama untuk bisa mengurangi polusi dari transportasi ini adalah ya selain mengurangi perjalanan begitu ya, adalah shifting atau pindah mode dari yang biasa kita pakai motor, mobil pribadi menuju misalnya transportasi publik gitu atau sepeda atau berjalan kaki. Kalau dari data yang kami kumpulkan, hanya dengan beralih dari menggunakan sepeda motor ke bus, itu bisa mengurangi polusi udara hingga 76% gitu. Kalau dari mobil mungkin di 50%-an gitu ya kalau di angka kami, cuman signifikan dampaknya. Jadi shifting ini penting. Nah, gimana sih cara mendorong shifting dari sudut pandang pemerintah? Next slide. Ada yang namanya konsep push and pull. Pasti kalau teman-teman dari Dinas Perhubungan sudah paham gitu ya konsep push and pull. Tapi saya juga ingin cerita ke Bapak Ibu yang lain. Push and pull ini satu paket gitu. Ya, push itu mendorong orang untuk tidak menggunakan transportasi pribadinya lagi. Pull itu menarik orang sehingga dia mau menggunakan transportasi publik. Jadi kalau dilihat push itu sifatnya disinsentif kepada penggunaan kendaraan pribadi, pull itu peningkatan kapasitas atau pemberian insentif bagi moda transportasi yang berkelanjutan. Tadi sepeda, jalan kaki, transportasi publik, bis, kereta dan lain-lain gitu. Nah, dua ini harus jalan barengan karena ini menciptakan solusi yang berimbang. Kalau kita fokus di push doang, akhirnya pelaku perjalanan nggak punya opsi gitu, dibatasi dengan ganjil genap tapi nggak ada bus yang bisa membawa dia, akhirnya jadi nggak bisa berkegiatan, aktivitas ekonomi malah terhambat. Itu kalau kita hanya fokus di push. Sebaliknya kalau kita hanya fokus di pull, akhirnya eh, nggak bisa berjalan dengan maksimal juga gitu. Transportasi publik disediakan, tapi jadinya nggak ada yang naik gitu. Kita sering lihat ya berita-berita mungkin di kota-kota lain banyaknya program teman bus Kementerian Perhubungan disediakan tapi kayak naik sedikit akhirnya jadi polemik dan sebagainya. Nah ini perlu dilakukan bersamaan gitu sehingga kita solusi yang berimbang. Nah, next slide, apa saja sih yang udah dikerjakan oleh Jakarta gitu dalam beberapa tahun terakhir? Yang kita tahu, transportasi publik di Jakarta sudah sangat baik gitu. Cakupannya di tahun 2022 sudah 85% penduduk DKI Jakarta tercakup di bawah 500 meter tuh udah ketemu halte terdekat, bus stop terdekat, atau stasiun terdekat. Bahkan angkanya terupdate gitu ya 2024 90% ke atas bahkan sekarang. Nah, ini karena bertahun-tahun gitu ya pengembangan dari Transjakarta tahun 2004, Mikrotrans juga sudah dimasukkan gitu kita bilangnya direformasi gitu ya.
Dari yang sebelumnya angkut gitu, bayar cash, ada premannya, ada tukang copetnya. Jadi mikrotrans seperti sekarang itu kan suatu proses juga gitu. Ada MRT, ada LRT. Jadi ini panjang prosesnya dan Jakarta sudah sangat baik gitu dalam pengembangan transportasi publik. Next slide. Selain itu juga Jakarta beberapa tahun terakhir sejak COVID fokus di penyediaan jalur sepeda. Sampai tahun 2022 tuh udah hampir 200 kilometer jalur sepeda terbangun. Gunanya apa? Gunanya pool tadi untuk menarik masyarakat sehingga tertarik menggunakan sistem transportasi yang berkelanjutan, sepeda, transportasi publik dan lain-lain. Next slide. Tapi kondisinya gimana sekarang? Ternyata mode share transportasi publik masih sangat kecil gitu. Apa, berbagai macam apa, upaya yang telah dilakukan jadi di penyediaan transportasi publik, penyediaan jalur sepeda, ternyata belum mampu gitu mendorong orang pindah dari kendaraan pribadi. Di tahun 2024 penggunaan transportasi publik baru di angka 12%. Kadang pemerintah juga suka nyebutnya di 18-20% karena biasanya ditambahkan dengan ojol begitu ya. Tapi private vehicles-nya atau kendaraan pribadinya masih 80%, 78% gitu ya. Sangat besar sekali. Nah, kalau dilihat perkembangannya juga yang beberapa tahun ke belakang, peningkatannya juga nggak signifikan gitu. Angka tahun 2018, public transport tuh di angka 6,8%, 7%-an lah. Sekarang di angka 12%-an, berarti 5% di jangka waktu 7 tahunan. 1% setahun. Itu dengan effort sekarang. Itu peningkatannya cukup tinggi, 55% di tahun 2045. Gitu. Itu ya kalau kita hitung 1% per tahun, kita mentok-mentok di 30%-an gitu. Which is nggak gede. Next slide. Nah, apa sebenarnya akar masalahnya gitu? Udah banyak upaya, tapi kenapa sih orang belum beralih? Karena ini, karena Jakarta bukan kota yang berdiri sendiri gitu. Dia dikelilingi ke kota satelit, bahkan kayaknya mayoritas pekerja di Jakarta juga tinggalnya di kota satelit gitu, bukan di Jakarta sendiri. Kenapa ya? Harga rumahnya lebih murah, lebih terjangkau, dan lain sebagainya lah. Kalau kita lihat di analisis spasial gitu ya, Jakarta tadi udah nyampe 85% cakupan transportasi publiknya. Ternyata kota-kota sekitarnya baru 2% wilayahnya yang tercakup transportasi publik yang kualitasnya baik gitu. Padahal 60% perjalanan menuju Jakarta itu asal dari Bodetabek. Dan selain cakupan layanannya, juga kita lihat ketimpangan kondisi infrastruktur transportasi publiknya gitu. Kami pernah survei di beberapa kota gitu. Ini salah satu yang apa yang cukup kontras waktu itu di stasiun Serpong misalnya. Keluar stasiun tuh nggak mudah gitu mencari bus lanjutan, mencari angkot pun harus jalan gitu. Jadi make sense kalau orang dari tinggal di wilayah luar gitu keluar rumah ya naik transportasi pribadi. Akhirnya keterusan sampai kantor sampai Jakarta naik transportasi pribadi gitu. Next slide. Nah, eee, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya hal yang paling dibutuhkan akar masalahnya tadi itu ya, ketimpangan antar, wilayah gitu, Jakarta dengan kota lainnya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, untuk mengatasi akar masalahnya dibutuhkan kelembagaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek. Jakarta udah nggak bisa lagi ngomongin Jakarta doang. Kenapa kayak gini? Karena meskipun itu bukan jurisdiksinya Jakarta gitu ya, di kota-kota lain, tapi mereka melakukan perjalanan menuju Jakarta, gitu. Dan aktivitas ekonominya dilakukan di Jakarta. Jadi Jakarta juga menerima benefit gitu dari mereka berkantor di Jakarta, ada pajak yang didapat, ekonomi sekitar juga tumbuh gitu kan, beli makan siang di sekitar, beli belanja juga di sekitar dan seterusnya. Jadi Jakarta perlu mulai berpikir untuk apa melakukan inisiatif pengembangan transportasi publik di wilayah sekitar. Untungnya Gubernur juga punya visi yang serupa gitu untuk 5 tahun ke depan. Beberapa kali disampaikan beliau ingin mengembangkan rute Trans Jabodetabek. Tahun lalu ada 6 rute gitu yang dibuka ya. Tahun ini mungkin ada sama gitu atau bahkan lebih banyak gitu jumlah rute yang akan dibuka. Tapi ini suatu inisiatif baik yang perlu kita dorong bareng-bareng. Karena kalau dari kami juga melihatnya eh, inisiatif ini perlu dibuat skema yang eee lebih formal gitu, istilahnya. Agar apa? Agar lebih berkelanjutan. Karena kita tahu ini, rentan sekali terhadap, isu politis gitu. Kita beberapa kali sering dengar lah, berita gitu ya, kok pajak warga Jakarta dinikmati oleh warga non Jakarta gitu. Emang boleh kayak gini?
Ya kalau dilihat dari masalahnya, mereka pakai mobil ke Jakarta, ya harusnya dipakai gitu, nggak apa-apa. Mereka bikin macet Jakarta, yang terima dampak buruknya Jakarta. Cuman perlu ada skema yang memenuhi semua unsur lah. Jadi dari sisi birokrasinya terpenuhi, maksudnya dari sisi legalnya juga aman, dari sisi politisnya juga aman. Gimana caranya? Salah satunya mungkin bisa memanfaatkan kerjasama daerah dengan daerah lainnya gitu. Jadi eh, Jakarta melakukan kerjasama dengan daerah tertentu, misalnya saya ambil contoh salah satu rute Bekasi Cawang gitu ya baru dibuka tahun lalu, atau yang di sini Alam Sutra Blok M baru dibuka juga tahun lalu. Mungkin Jakarta bisa memulai diskusi gitu dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsi sekitarnya. Mungkin di awal oke lah dibiayai 100% oleh Jakarta. Tapi bertahap harusnya bisa dilakukan apa peralihan gitu dari yang sebelumnya 100% oleh Jakarta, mungkin tahun kedua masih 100% Jakarta tapi dikasih syarat Tangerang Selatan bikin juga dong angkutan pengumpannya, baikin juga dong akses menuju transportasi publiknya, trotoar dan jalur sepeda gitu ya misalnya. Dan seterusnya sampai misalnya di tahun ketiga atau tahun kelima nanti akhir masa gubernur dibagi gitu 50-50 atau sesuai panjang kilometer tempuhnya gitu misalnya. Kalau misalnya 20 kilo adanya di Tangsel dan 10 kilonya di Jakarta, ya 20 jadi berapa tuh? 60%, 30% gitu. Mungkin ya. Nah, skema-skema ini harusnya bisa bisa dilakukan karena kita punya di undang-undang namanya kerjasama daerah dengan daerah lainnya gitu. Itu yang salah satu solusi yang bisa dilakukan Jakarta dalam waktu dekat. Next slide. Selain itu, Jakarta juga masih belum punya push policy yang kuat. Gitu. Tadi policy-nya udah bagus banget. Transportasi publik udah tersedia banyak, sepeda juga udah bagus, tapi push-nya belum kuat gitu. Kita tahu udah ada ganjil genap ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sudah diterapkan dari tahun 2016 waktu 3-in-1 dicabut. Ini udah 8 tahun tanpa ada pembangunan berarti kecuali penambahan ruas. Imbasnya apa? Masyarakat tuh udah mulai beradaptasi juga gitu. Udah tahu jam-jamnya, bahkan mungkin udah beli mobil kedua gitu ya. Ada ya Bapak Ibu beli mobil kedua hanya untuk menghindari ganjil genap gitu, punya nomor ganjil, punya nomor genap. Atau misalnya beralih ke sepeda motor. Nah, ini yang malah makin bahaya gitu. Polusi yang lebih besar, eh apa tingkat keselamatannya juga belum terlalu baik gitu ya. Jadi Jakarta butuh push policy yang lebih kuat. Contohnya apa? Misalnya bisa dengan electronic road pricing gitu. Udah beberapa kali diuji coba di Jakarta tapi masih belum berhasil. Kalau misalnya low emission zone nanti mungkin teman-teman juga Bapak Ibu narasumber lain juga akan berbicara gitu ya tentang low emission zone. Atau misalnya tarif parkir tinggi. Karena kendaraan yang dibawa dari luar Jakarta pasti akan diparkir gitu selama orangnya berkegiatan. Nah, tapi juga bisa ada isunya kayak misalnya kalau untuk parkir ilegal masih masih banyak gitu ya. Jadi penegakan hukumnya masih masih sulit. Nah, cuma ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kapasitas transportasi publiknya harus tersedia dulu. Jadi nggak cuma ngomongin cakupan, tapi kapasitasnya ada atau nggak? Bisa nggak masyarakat pindah ke transportasi publik di jam sibuk kalau diterapkan IRP? Kadang ya justru menimbulkan polemik nanti. Ini saya mau naik apa? Kita tahu KRL di jam sibuk padatnya luar biasa ya. Bahkan LRT Jabodebek juga udah begitu. Bahkan Transjakarta juga udah begitu gitu di koridor utama. Jadi itu yang ya, juga perlu menjadi catatan. Yang kedua, penerapan nggak bisa lagi sedikit-sedikit. Nanti mungkin Ibu dari Trisakti akan mengulas gitu ya lezat di kota tua. Kami juga pernah melakukan sedikit studi di sana, dampaknya nggak signifikan. Kenapa? Areanya kecil banget, kota tua doang. Atau misalnya di efek kecil banget, itu wilayah terlalu kecil. Itu orang untuk beralih mode. Tujuannya kan kita pengen mereka beralih mode daripada beralih rute. Yang bahaya kalau mereka beralih rute. Nah, tapi kan itu lebih nggak efisien. Justru emisinya lebih besar. Nah, itu yang kita hindari. Gitu. Sehingga mereka itu harus lebih luas, sehingga mereka beralih mode gitu, ke rute. Next slide. Yang terakhir juga pastinya elektrifikasi gitu. Karena mendorong penggunaan transportasi publik itu ya berat ininya apa effort yang harus dikeluarkan berat harus komprehensif pull-nya push-nya dan lain-lain tapi in the meantime dalam waktu bersamaan kita juga harus meningkatkan kualitas kendaraan yang berada di jalan. Salah satunya yang mudah adalah mudah dalam tanda petik ya mengelektrifikasi kendaraan, mempercepat adopsi kendaraan listrik, utamanya kendaraan-kendaraan yang menjadi kuasanya atau tanggung jawabnya pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya Transjakarta.
gitu. Transjakarta udah ditargetkan 100% bus listrik pada tahun 2030. Tapi kita lihat sekarang masih banyaknya di bus besar, ada 470 kalau nggak salah bus listrik yang beroperasi, semuanya bus besar. Padahal lebih dari setengah busnya adalah bus kecil dan bus sedang. Nah, ini yang masih belum bisa dielektrifikasi, salah satunya karena mereka butuh ngecharge di tengah hari. Beda sama bus besar. Bus besar kapasitas baterainya gede banget. Jadi seharian 200 kilo masih bisa ngecharge nanti di depo waktu malam. Nah, untuk bus sedang dan kecil kapasitas baterai nggak segede itu. Jadi di tengah hari itu harus ngecas. Ngecasnya di mana? Kalau balik ke depo kejauhan. Deponya tuh soalnya di Tangerang, di Bekasi. Jadi jauh di luar kota. Padahal mereka harus operasi di Tamrin misalnya. Kalau bus sedang gitu ya. Atau di Setiabudi. Jadi susah untuk beroperasi seperti itu. Sehingga pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengisian daya misalnya di terminal-terminal gitu. Terminal Blok M, terminal Kampung Melayu misalnya, dan seterusnya. Next slide. Nah, ini mungkin rangkuman tindak lanjut lah untuk meningkatkan sistem transportasi di Jakarta sehingga menurunkan emisi. Yang pertama perlu ada integrasi pengelolaan transportasi publik yang adil di seluruh wilayah Jabodetabek, sehingga yang kedua bisa memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas transportasi publiknya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa push policy yang kuat harus segera diterapkan di Jakarta. Nggak bisa lagi mengandalkan ganjil genap, harus yang lebih kuat. Yang terakhir, elektrifikasi juga dipercepat, sehingga target yang sudah ditetapkan tercapai. Mungkin demikian kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Mizan atas penjelasannya tentang macam intervensi kebijakan transportasi di DKI Jakarta serta informasi dan rekomendasi tindak lanjutnya. Saya sebagai warga Bogor sangat relate sekali dengan apa yang tadi Mas Mizan sampaikan begitu ya ketika kami lalu eh, di Bogor ada akhirnya Trans Jabodetabek Bogor bahkan dengan hanya bayar 3.500 betapa hatinya kami semua warga Bogor akhirnya bisa terdefinisikan tanpa perlu membayar sekitar 250.000 setelah pajak kuliner. Umkm yang sedang hits. Akhirnya kami sangat membantu. Jadi apa yang tadi Mas Rizal sampaikan sangat menarik. Saya yakin Bapak dan Ibu juga nanti banyak insight yang mau ditanyakan, didiskusikan. Tapi kita tahan dulu. Sekarang kita beralih ke pemateri kedua. Di sini ada eh, Kang Fadil Firdaus. Silahkan kepada Kang Fadil. Ya, terima kasih Mbak Peggy. Eh, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin memperkenalkan, nama saya Fadil. Saya dari organisasi C4P dan saat ini sedang bekerja sama dengan Pemprov Jakarta dalam program Bridge Cities Jakarta. Tentunya sempat kenalan juga terkait dengan C4P. C4P adalah international NGO sama seperti ITDP, di mana kami lebih kepada jaringan mayor-mayor atau governor-governor di kota global. Salah satunya adalah Jakarta. Jadi Jakarta ini sudah menjadi member C4P sejak 2006. Nah, di saat ini sedang berlangsung program kerjasama itu Brisitis, di mana kita nah, membantu Jakarta untuk mengurangi polusi udara dan mengurangi emisi karbon. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan eh, di bawah dari program Brisitis ini. Salah satunya adalah terkait kajian kawasan emisi, tapi juga kita memang memiliki 3 policy objektif yang sudah disepakati dengan Pemprov Jakarta, yaitu terkait dengan transportasi, industri, dan terakhir adalah kawasan nol emisi. Jadi ini izin mempresentasikan beberapa hasil kajian dari Pemprov Jakarta. Di sini sebetulnya yang diminta di awal adalah kawasan nol emisi, tapi dengan title adalah evaluasi kebijakan transportasi, saya juga izin menambahkan satu kajian lagi terkait dengan co-benefits antara PM2,5 dan gas rumah kaca. Nah, di sini ada dua outline besar. Yang pertama, saya mau coba memperlihatkan dari hasil pemodelan kami, sebetulnya aksi apa saja yang paling signifikan untuk memperbaiki menurunkan emisi PM2,5 bahkan karbon. Jadi Mas Mizan sangat-sangat komprehensif dan banyak sekali aksi yang perlu dilakukan. Nah, di sini kita mau fokus nih dengan rencana aksi yang sudah dimiliki oleh Jakarta. Jakarta punya SPPU, Jakarta punya rencana aksi iklim, Jakarta punya rencana induk transportasi, Jakarta juga punya rencana umum, rancangan umum energi daerah dan lain-lain. Di situ sih kita coba mengambil skenario-nya dan kita coba modelkan dari dulu sampai 2050. Bagaimana ini nanti hasilnya saya akan presentasikan. Yang kedua di kawasan emisi,
Sebetulnya sudah banyak modalitas Jakarta yang dimiliki oleh Jakarta, mulai dari penerapan di kesatuan dan yang itu mungkin lebih akan dibahas oleh Ibu Hernani terkait dengan evaluasinya. Lalu juga kita ingin mencoba mengkaji nih visibility bagaimana masalah emisi ini sifatnya terpadu gitu. Jadi suatu kawasan di mana penerapan MRI ini tidak hanya melihat satu sumber polusi udara, tapi juga sumber-sumber lainnya. Nah, di situ juga nanti saya akan coba presentasikan. Mungkin next slide, Mas. Mungkin yang pertama dulu kajian co-benefits PM2,5 dan gas rumah kaca. Nah, di sini mungkin belum diagram ya, tapi intinya kita mencoba mensimulasikan aksi yang ada yang dimiliki oleh Pemprov Jakarta, baik dari emisi udara maupun gas rumah kaca. Jadi kita melakukan inventarisasi emisi dulu dari emisi udara maupun gas rumah kaca. Lalu nanti kita hitung sebetulnya penurunan PM2,5-nya maupun penghasilannya itu seberapa besar dengan menggunakan berbagai skenario. Dan untuk PM2,5 ataupun polusi udara kita lihat dampak kesehatannya seperti apa. Itu terkait dengan mortality dan morbidity dari masyarakat. Nah, pengambilan emisi ini tidak hanya juga emisi, tapi kita coba transformasi menjadi apa presentasi ambien ya gitu. Jadi nanti kelihatan juga sebetulnya dampak kesehatan dan kekebalan dari masyarakat itu seperti apa. Kalau yang kita gunakan adalah P2CQ, jadi P2CQ ini adalah modul yang kita usung dan dikembangkan oleh C40. Mungkin ini cleaning itu bagus dari Pemprov Jakarta yang mungkin dari IBI ya dari Dinkes ya. Itu kita menggunakan tools namanya Atos. Nah, P2CQ ini juga seperti Atos. Tapi lebih rumit gitu ya, karena kita hanya memasukkan parameter pemrograman tapi juga kosong saja. Oke, next. Nah, kurang lebih ini summary dari yang sudah kita coba running. Sektornya apa saja, tidak hanya sektor transport, untuk energi, industri, komersial, aksinya apa, dan sebetulnya kita bisa lihat industrial reduction di 2050 dengan skenario yang kita punya. Jadi existing plan gitu. Existing plan sebetulnya Jakarta misalnya 30% elektrifikasi di tahun 2050 untuk melakukan dari transmigrasi potong ke electricity. Ini adalah 5 set atas. Nah, kita bisa lihat itu ada aksi yang paling signifikan kalau berdasarkan pemodelan kita. Jadi mulai dari elektrifikasi kendaraan berbahan, elektrifikasi bis, jadi juga elektricity dekarbonisasi dan electricity dari kendaraan pribadi. Ini tadi mau konsep juga salah satu yang tertinggi gitu ya. Dampaknya tadi seperti Mas Mizan presentasikan. Kurang lebih summary-nya. Nah, mungkin next kita juga tidak mengakses banyak industri yang terus analisis dengan carbon dioksida karena seringkali banyak di IPKM sudah seperti ini mitigasi iklim menjadi kembali pencemaran udara penyejalannya masing-masing. Karena solusinya mirip, solusinya sama gitu dan sumbernya mungkin sama gitu. Tapi kita dengan sebetulnya si apa yang bisa paling berdampak terhadap penurunan CO2 dan apa si apa yang bisa paling berdampak terhadap penurunan PM2,5 gitu. Nah, bisa dilihat ya ini gimana bisa kita industri ya mengenai berkembang dalam bidang listrik dan menggantinya dengan energi terbarukan maupun bisa sudah di karena memang emisinya tidak langsung gitu. Tapi teman-teman tentu ini adalah transportasi yang paling utama. Shifting sepeda motor dari BBM ke listrik maupun BRT ya. Nah, di sini mungkin dulu. Karena ini mungkin nanti kalau di sini slide-nya bisa dilihat nih di fragmen yang kanan bawah ini artinya menurut saya tinggi tapi mungkin bentuk CO2-nya nggak terlalu tinggi. Nah, sebenarnya kalau di sana di atas mungkin emisinya kalau dilakukan di ini itu menghasilkan polusi terlalu banyak tapi ujungnya yang bisa mencapai target dari rencana iklim itu sendiri. Next. Nah, kurang lebih ini 10 isi prioritas usulan melakukan co-benefit ya. Jadi satu sih benefit gitu. Karena men-shift penggunaan pindah dari kendaraan pribadi, mobil, dan motor ke kendaraan umum sebanyak 24%, existing employer untuk 30,5% ambisius di 2050. Yang kedua, emisi standar. Nah, mungkin juga ini banyak dimension ya, emisi standar ke Euro 4. Lalu fuel shift juga
dan penggunaan EV, elektrifikasi kendaraan pribadi bermotor. Khususnya ada dua yang paling paling signifikan ya kalau berdasarkan temuan kami. Tidak hanya itu, energi dan listrik, energi di industri, dan penggunaan energi di bangunan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa langsung melihat karena di sini transportasi ya, jadi saya highlight yang transportasi. Mungkin ini yang pertama yang mau saya bahas. Nah, mungkin selanjutnya next. Nah, di sini kita coba masuk ke berdasarkan emisi atau low emission zone. Nah, di sini kita ingin mengecek ya Bapak Ibu, sebetulnya journey-nya Jakarta menuju ke low emission zone ini seperti apa? Kalau tadi itu sebagaimana sebelum 2024 kita mulai bantu kita. Di mana ya dari Pergub 576 2023, itu ada juga dari Pergub 90, bahkan sudah ada di RPJMD atau RW. Dulu yang ketiga yang prinsip silakan tapi ini kelihatannya komit nih kasih partai tapi sekitar green multi street itu jadi menciptakan hidup yang green. Lalu dia juga kajian terlalu dari URI, ITDP punya roadmap. Nah, saat ini akan kita lakukan modalitas yang sudah ada, lalu kita kaji lebih lanjut. So, dikeluarkan masuk plus benefit analysis. Ini kita assessment, ini lebih kepada ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Lalu pemilihan lokasi dan roadmap implementasi. Lalu nanti mungkin selanjutnya ada formasi kebijakan yang menuju implementasi penuh. Oke, next. Nah, prinsipnya, nah di sini konsep yang terpadu ya, karena Jakarta dengan ambilis nih gitu dari kawasan emisi biasa ke kawasan emisi terpadu. Itu kan lihat di sini di mana itu Mas Mizan menyatakan bahwa low emission zone adalah strategi misalnya. Iya, strategi saya kebalik. Intinya adalah mengambil development menjadi bisa oriented development dan juga mungkin mempublikasikan booking of partner gitu. Tapi di sini apa yang kita lihat untuk transit ini punya sejalan di musim evakuasi gitu ya. Mulai dari manajemen lalu lintas, pembatasan akses kendaraan, dan shifting dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Cuma mungkin ya tadi mereka punya banyak rencana aksi dan jangka menengah jangka panjang kita bisa mengaktifasi itu administrasi penurun emisi di kawasan tersebut yang sudah di low emission zone. Kenapa sih? Bapak masyarakat sedang melihat yang ingin bisa diakses dalam melihat perusahaan tersebut universitas itu gitu jadi ingin gitu akses ya dan itu mungkin yang diukur adalah konservasi ambilan gitu nah selain biasanya nanti di Al-Azhar yang tersebut gitu biasanya di kendaraannya itu ada yang bakar sampah gitu. Terus yang sebenarnya yang baru ini sih pemantauan kualitas udara yang dipasang di situ gitu. Nah, makanya kita ingin coba memastikan fleksibel nggak sih untuk dilakukan aktivasi tambahan di LZ nantinya. Next. Nah, di sini mungkin strategi nih, saya tahu dia, mohon maaf, tapi aktivasi utama adalah bagaimana memang membatasi akses kendaraan emisi tinggi, khususnya untuk mengurangi emisi NOx dan PM2,5. Untuk ini mulai dari energi, persampahan, lingkungan terbangun, industri, dan pembangunan lahan. Jadi Bapak Ibu, mungkin semua ini ibaratnya punya mandat ya. Bencana ekstrim iklim. Dan mungkin yang ini bisa jadi contohkan nih bagaimana kalau semua si iklim, si udara ini di scale gitu dari skala Jakarta ke skala yang lebih kecil dulu, itu bisa direplikasi gitu ke kawasan-kawasan lainnya. Yang prinsipnya adalah mendukung masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Jadi itu yang dari pemilihan lokasi ya kita lihat nih di situ apa kriteria-kriterianya apakah sudah ada fasilitas transportasi publik atau belum. Next. Nah ini salah satu yang kita tahu sebetulnya tapi sebenarnya banyak sekali informasi di sini. Kita coba menggunakan multi kriteria decision analysis untuk memilih sebetulnya di skala kelurahan mana yang paling potensi untuk ditransformasi menjadi LZ gitu. Misalkan kriteria yang ada transportasi, build environment land use, equity, dan industri. Kalau industri mungkin lebih mudah ya, jadi kita pilih masukan terlebih dahulu. Ini nih misalkan dari ITDP, jadi kita pilih universitinya ITDP yang sudah direkomendasikan
mana sekarang mana yang diimplementasikan mungkin itu bisa segini 3 4 ngapain kita implementasi ini di awal gitu. Tapi mungkin juga makanya perlu diperhatikan nanti. Nah terus di bawah jadi kita hitung juga hubungan emisi dan konsentrasi ambien. Jadi konsentrasi ambien ini kita hitung per ruas jalan. Karena sekarang nih kalau misalnya ruas jalan yang kita gunakan ternyata emisinya ambiennya tidak tinggi ya bagaimana nanti mungkin dampak kesehatannya bisa tidak terlalu banyak. Oke, next. Nah, perhitungan dampak jadi dari rekomendasi gitu kan dari apa yang sudah kita coba delineasi gitu ya untuk jangka panjang kita lihat sebetulnya dampaknya seperti apa. Lihat yang ini di sini bahwa standar emisi kita masih mengacu ke Permen KWH 8 2023. Itu yang cukup luas gitu ya. Dimana mungkin kalau melihat hasil dari uji emisi masih 99% masih lulus nih tingkat izin. Jadi mungkin sebenarnya kita belum mengacu standar tersebut untuk terkait bagaimana kendaraan bisa masuk atau tidak oleh partai itu